Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, masih belajar dari rumah nih. Sudah 1 tahun ya, Nak. Oke, semoga kalian masih tetap semangat belajar dari rumah. Nah, di sini Ibu Omi yang mengajar mata pelajaran matematika umum. Salam kenal ya, Nak. Nah, untuk profil lebih lengkapnya bisa kalian lihat di e-learning ya, Nak. Nah, segitu dulu. Lebih lengkapnya kalian bisa masuk join ke grup WhatsApp yang linknya sudah Ibu Omi bagiin. Bisa kalian lihat di e-learning sekolah. Dan jangan lupa gabung, yang belum gabung bisa join. Jangan sampai tidak masuk grup WhatsApp ya, Nak. Nah, di situ kalian bisa bertanya dengan Ibu Omi jika mengalami kesulitan. Oke, segitu dulu. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita masih langsung masuk ke materi ya, Nak. Soalnya sudah 2 pertemuan kita nggak belajar karena kalian sudah 2 minggu belajar tapi baru ini ketemu matematika ya. Oke, nah disaksikan videonya, ditonton sampai habis, jangan terlewat ya, Nak. Oke, selamat menyaksikan. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai ya. Nah, untuk materi pertama matematika umum di bab 1 ada tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk kegiatan pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak itu sendiri. Nah, jadi nanti kalian harus memahami konsep nilai mutlak itu bagaimana. Lalu kalian bisa menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di sini konsep nilai mutlak. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar kapal laut, kapal selam, ikan dan burung. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ada 6 pertanyaan di situ. Pertanyaan pertama, oke, kita lihat. Berapakah jarak burung dari permukaan air laut? Nah, kalian bisa lihat di garis bilangan pada gambar. Udah jelas ya? 20 meter. Oke, jelas. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapakah jarak perahu dari permukaan air laut? Nah, perahu di permukaan air laut. Nah, lihat pada garis bilangan di angka berapa? Iya, dia di angka 0 ya. Oke, karena tepat berimpit di atas permukaan air laut ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapakah jarak ikan dari permukaan air laut? Kita tahu dong jaraknya. Lihat tuh, jarak ya. Oke, walaupun dia di bawah air laut, tapi jaraknya tetap 10 meter. Ya, karena yang ditanyakan jarak. Walaupun di bawah permukaan air laut, dia posisinya negatif ya, Nak. Oke, lanjut pertanyaan 4. Berapakah jarak burung dari kapal selam? Oke, burung ke kapal selam. Wah, dari permukaan laut jarak burung 20 meter. Sedangkan dari permukaan laut jarak kapal selam 20 meter juga. Ya, jadi kita tambahkan saja 40 meter. Jelas ya, 20 tambah 20 sama dengan 40. Nah, pertanyaan yang kelima. Dari 4 pertanyaan di atas, apakah ada jawaban yang bernilai negatif? Jawabannya tidak ada. Iya kan? Karena yang ditanyakan jarak. Nah, terus dari kelima pertanyaan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Oke. Nah, ini dia simpulannya. Jarak selalu bernilai positif. Jarak berkaitan erat dengan konsep nilai mutlak, tidak pernah bernilai negatif. Jadi jarak itu selalu bernilai positif. Nah, ini berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Nah, oke. Nilai mutlak bilangan X. Oke, X tadi ya kayak burung, kapal selam gitu ya. Oke, X kan variabel tertutup ya. Jadi
bisa berganti tergantung apa ya yang dimaksudkan gitu. Nah, mutlak ini seperti ini nak. Nah, tandanya garis 2 tegak. Nah, L ya, L tapi huruf kecil. Nah, didefinisikan nih bentuknya. Mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Oke, jadi pada garis bilangan jaraknya tadi kan? Oke, jaraknya dari 0 garis bilangan. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, perhatikan pada garis bilangan berikut. Nih, ada sebuah garis bilangan. Nah, lihat jarak dari 0 ke angka 3. Dia 3. Ya kan? Jarak dari 0 ke negatif 3. 3 juga ya. Oke, jarak min 3 dari 0 adalah 3. Maka mutlak negatif 3 sama dengan 3. Karena apa? Karena tadi kan jarak tidak ada yang bernilai negatif ya nak. Nah, lihat lagi. Jarak 3 dari 0 adalah 3. Oke, di mutlak 3 sama dengan 3. Oke, jadi mutlak 3 maupun mutlak negatif 3 hasilnya sama-sama 3. Oke, yuk kita lihat contohnya. Tentukan nilai mutlak dari 13. Oke, 13 positif ya. Tetap 13 sama, hasilnya tetap 13. Mutlak 13 hasilnya sama, tetap 13. Yang B, nah nih, ada negatif 20 ditambah 5 kali 3. Nah, mutlak negatif 20 ditambah 5 kali 3. Jawabannya, yuk kita kerjakan yang perkalian dulu ya nak, sesuai dengan operasi hitung. Oke, 5 kali 3 15. Baru kita kerjakan penjumlahannya. Ingat, kali bataku, kali bagi tambah kurang. Jadi perkalian dulu, pembagian dulu, bagi dulu, baru tambah dulu, baru kurang ya. Nah, sekarang negatif 20 ditambah 15. Nah, ini adalah operasi bilangan bulat yang sudah diajarin di kelas 7 ya nak. Kalian masih ingat kan? Nah, awas jangan sampai salah. Negatif 20 ditambah 15 hasilnya negatif 5. Karena di dalam mutlak negatif 5, karena dia dimutlakan, hasilnya tetap positif. Oke, jadi mutlak negatif 5 adalah 5. Oke, selanjutnya di contoh nomor yang ketiga, mutlak negatif 2 kuadrat atau pangkat 2 ditambah mutlak negatif 3 dikurang 8 ditambah mutlak negatif 4. Yuk kita selesaikan dulu yang pangkatnya ya. Oke, kita dalam mengerjakan nilai mutlak harus kita hilangkan mutlaknya dulu, baru bisa kita kerjakan operasi hitungnya. Gitu ya. Oke, negatif 2 dimutlakan, hasilnya kan 2. Nah, pangkat 2 karena pangkat 2-nya di luar mutlak ya. Oke. Negatif 3 dimutlakan, hasilnya tetap jadi positif ya. Iya, jadi positif. Walaupun dia negatif, di dalam mutlak dikeluarkan mutlaknya, dia jadi positif. Dikurang 8 mutlak negatif 4 jadi positif 4. Baru kita selesaikan. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 3. Nah, negatif 8 ditambah 4 hasilnya negatif 4. Oke, yuk kita kerjakan. 4 ditambah 3 7 dikurang 4 3. Atau kalian bisa lihat nih, ini 4 positif dan yang ini 4 negatif. Positif 4 dikurang 4 habis ya. Jadi sisa 3. Oke, masih gitu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi di contoh nomor 4. Nah, tentukan nilai mutlak x kuadrat ditambah mutlak negatif 3x pangkat 2 untuk nilai x sama dengan negatif 1. Nah, untuk x sama dengan negatif 1. Berarti nilai x dalam mutlak harus kita ganti dengan negatif 1. Oke ya, jangan lupa ya, substitusikan atau ganti nilai x dengan x sama dengan negatif 1. Ini udah belajar juga ya, kelas 9. Oke, harus diingat, jangan lupa.
Oke, yuk kita masukkan atau substitusikan X jadi sama dengan negatif 1. Nah, lihat negatif 1, mutlak negatif 1 pangkat 2. Nah, berubah ya, X-nya jadi negatif 1. Nah, negatif 3 kali X, negatif 3 dikali negatif 1, karena X tadi negatif 1 ya. Oke, yuk kita selesaikan. Mutlaknya kita hilangkan dulu ya. Mutlak negatif 1, hasilnya 1. Pangkatnya kuadrat. Oke, kita turunin. Kita terus di sini ya. Oke, nah di sini ada operasi hitung. Nah, kita kerjakan operasi hitungnya dulu, baru nanti mutlaknya kita hilangkan. Oke, negatif 3 dikali negatif 1. Negatif kali negatif positif. Oke, jadi dia dalam mutlaknya jadi positif ya, karena negatif dikali negatif dia positif. Masih ingat operasi perkalian pada bilangan bulat? Oke, nih negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif. Oke. Nah, udah tadi kita kalikan hasilnya 3, berarti mutlak 3 hasilnya 3. Tetap ya, positif tetap positif. Negatif jadi positif. Oke, nah dikuadratkan. Oke, 1 ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kita tahu ya 9 ya. Oke, kita jumlahkan 1 tambah 9 sama dengan 10. Ingat, jadi dalam mutlak bilangan positif tetap positif, dalam mutlak bilangan negatif jadi positif. Jangan lupa. Oke, selanjutnya. Nah, definisi nilai mutlak. Oke, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis 0 pada garis bilangan real. Oke ya. Dengan jarak ya, jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Oke, ini salah ini kayaknya. Oke. Nah, terus definisinya. Untuk setiap bilangan real X, harga nilai mutlak X ditulis dengan mutlak X. Oke, kalau dia di dalamnya X ya, untuk bilangan real X. Dan nah, lihat nih definisinya. Mutlak X, nah, X positif, maka nilai mutlaknya X itu sendiri. Kalau X yang negatif, maka mutlak X-nya dikalikan dengan negatif. Oke, untuk lebih pahamnya nanti perhatikan contoh-contohnya ya. Ini ada pengertiannya. Untuk nilai X di dalam mutlak positif atau 0, X lebih dari 0, maka nilai mutlaknya X itu sendiri. Oke, kalikan negatif ya tadi ya, kalau untuk X-nya kurang dari 0 atau negatif. Yuk kita lihat contohnya. Mutlak 5 sama dengan 5. Oke, dalam mutlak nilainya positif. Oke, berarti nilai mutlaknya tetap 5, tetap 5. Nah, mutlak negatif 5. Oke, negatif dalam mutlak. Oke, maka nilai mutlaknya dikalikan dengan negatif karena 5 kurang dari 0 ya. Berarti kita kalikan negatif. Oke, ini tadi sesuai dengan definisi. Negatif, ya ini akan kita kalikan dengan negatif ya. Negatif dikalikan negatif 5, hasilnya positif. Makanya tadi di dalam mutlak hasilnya selalu positif karena dia dikalikan dengan negatif, karena sudah ada sesuai dengan definisinya. Jika dalam mutlak itu nilainya negatif, maka harus dikalikan dengan negatif. Oke, di sini ya tadi ya. Oke, selanjutnya. Nilai dari mutlak 1 dikurang akar 2 adalah, waduh, ada akarnya Bu. Oke, lihat, cek hasil dalam mutlak bernilai positif atau negatif. Kenapa harus cek dalam nilai mutlak positif atau negatif? Kan tadi sesuai dengan definisi. Nah, untuk nilai X di dalam mutlak positif atau sama dengan 0 atau sama dengan 0 ya, maka nilai mutlaknya itu sendiri. Nah, kalau dia negatif, hasilnya harus dikalikan dengan negatif. Nah, makanya kita harus cek pada contoh yang ini. Kita harus cek apakah di dalam mutlak ini hasilnya negatif atau positif. Karena kalau positif nanti akan hasilnya bilangan itu sendiri tidak berubah tetap. Tapi kalau hasilnya negatif dia akan dikalikan dengan negatif. Oke, ini ya. Yuk kita cek. 1 dikurang akar 2. Kita selesaikan dulu ya. 1 dikurang akar 2.
Karena akar 2 itu nilainya adalah 1, sekian. Nah, gitu kan? Nah, karena nilainya 1, kalian bisa bayangin gak? 1 dikurang 1, sekian. Hasilnya positif atau negatif? Iya, nilainya negatif kan? Yang jelas kan 1 dikurang 1, sekian. Berarti ada hasilnya negatif, sekian. Berarti dia di dalam mutlak ini nilainya negatif. Karena dia hasilnya negatif, gimana sesuai dengan definisi tadi? Nah, kita kalikan dengan negatif di depannya. Oke, nih sudah kita dapatkan ya. Nah, udah kita tahu nih mutlaknya hilang nih. Nah, kita akan kalikan dengan negatif. Ya, negatif dikali 1, negatif 1, negatif dikali negatif akar 2. Ingat, negatif kali negatif positif. Sama dengan akar 2. Sudah deh, segini hasilnya. Mau dihitung akarnya? Boleh, lalu selesaiin. Begini saja juga boleh, gitu ya. Oke, paham belum? Kalau belum paham, bisa ulang lagi, mundurin lagi videonya ya. Dengarkan sekali lagi. Nah, yang keempat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang keempat ini. Hasil dari mutlak 3 dikurang akar 10 ditambah mutlak 7 dikurang 2 akar 10. Aduh, Bu Omi. Nah, bingung lagi nih. Oke, jangan bingung. Yuk, perhatikan. Cek lagi hasil di dalam mutlak bernilai positif atau negatif. Nah, yuk kita cari mutlak 3 dikurang akar 10. Kita bisa ubah karena kita, nah, untuk tahu nilainya kita bisa ubah nih si 3 jadi akar 9. Akar 9 hasilnya 3 kan? Nah, ini hasilnya sama. Boleh. Nah, terus kalian bisa tahu dong akar 9 dikurang akar 10. Akar 9 dikurang akar 10. Jelas gede si akar 10. Nah, akar 10 dia negatif nilainya. Kalau positifnya lebih kecil daripada yang bernilai negatif, pasti hasilnya akan bernilai negatif. Kalau tidak percaya, kalian boleh hitung akar 10 berapa ya. Pasti 3, sekian. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi nanti yang ini akan kita kalikan dengan tanda negatif ya. Sesuai dengan definisi tadi. Lihat, yuk yang selanjutnya. 7 dikurang 2 akar 10 sama dengan akar 49 dikurang akar 40. Kok bisa jadi kayak gini, Bu Omi? 7 kita ubah jadi akar 49. Akar 49 adalah 7. Bener ya? Oke. Kok 2 akar 10 bisa jadi akar 40, Bu Omi? Oke, 2 kita masukkan ke dalam akar. Kenapa 2 bisa ke dalam masukkan akar? Kalau 2 dimasukkan akar berarti 4 ya, jadinya 4 kan? Kalau akar 4 kan hasilnya 2. Oke, 4 dikali 10. Oke, ini bisa kita jabarkan ya. Oke, 4 dikali 10. Oke, jadi 40. Nah, paham nggak? Bisa ngebayangin nggak? Oke. Gitu ya. Oke, akar 49 dikurang akar 40. Jelas dong, angkanya aja besaran 49 ya. Oke, pasti bernilai positif. Maka nanti yang dalam mutlaknya dia tandanya tetap tidak dikalikan oleh negatif. Yuk, jadi mutlak 3 dikurang akar 10 ditambah mutlak 7 dikurang 2 akar 10. Karena tadi 3 dikurang akar 10 hasilnya negatif, berarti kita kalikan dengan negatif di depannya. Karena tadi mutlak 7 dikurang 2 akar 10 hasilnya positif, dia nggak berubah, nggak kita kalikan negatif di depannya. Nah, di sini nggak ada tanda negatif, tapi dia tetap ya, nggak kita kalikan negatif seperti yang ini. Oke, jadi nanti kalau dia hasilnya negatif, berarti nanti ditambah negatif. Oke, dikali dengan negatif ya. Tuh, sampai sini paham belum? Oke, yuk kita selesaikan ya. Negatif kali 3, negatif 3, negatif kali negatif positif akar 10. Dia yang ini tetap turunin aja. Baru sampai sini kita selesaikan, kita dekatkan yang bilangan bulat. Oke, yang akar dengan yang akar. Negatif 3 ditambah 7 akar 10 dikurang 2 akar 10. Nah, negatif 3 ditambah 7 4. Ingat operasi bilangan bulat? Gak boleh lupa.
Oke, ingat. Lihat yang mana yang besar, antara yang positif atau yang negatif. Kalau yang besar itu positif, pasti hasilnya positif, dikurangkan ya. Oke, tapi kalau nilainya yang besar negatif, yang ditambah nilainya lebih kecil dan positif, hasilnya pasti negatif. Tuh. Lihat lagi nih di sini. Akar 10 dikurang 2 akar 10, sama-sama akar 10. Di depan akar 10 ada angka 1, cuman nggak kelihatan ya, dia sendiri. Oke, kalau di sini kan ada 2. Akar 10 tambah akar 10 jadi 2 akar 10. Nah, 1 dikurang 2 negatif. Nah, sisa 1 ya, akar 10. Jadi hasilnya 4 dikurang akar 10. Udah begini aja sampai sini aja. Oke, kalau belum paham bisa kalian ulang lagi videonya. Nah, definisi nilai mutlak. Nah, sesuai dengan definisi ini kalian gak boleh lupa. Jadi mutlak X itu sama dengan jika X nya positif, hasil mutlaknya adalah positif atau bilangan itu sendiri ya. Terus kalau misalnya X nya bernilai negatif, dikalikan dengan negatif. Ini harus kalian ingat dan harus kalian hafal, nggak boleh lupa untuk penyelesaian nilai mutlak. Nah, yuk, karena positif dan negatif berada di antara 0. Oke, kalau pada garis bilangan itu kan yang positif dan negatif, positif sebelah kanan, yang negatif sebelah kiri, dan ada 0 di tengahnya ya. Nah, untuk kasus berikut harus menentukan pembuat 0 terlebih dahulu untuk menentukan daerah bernilai positif atau negatif sesuai dengan definisi nilai mutlak. Oke, perhatikan contoh. Tentukan mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kita penyelesaian ini. Kalau tadi itu soalnya nggak ada nilai X-nya ya. Oke, semuanya ada angkanya ya dalam mutlak. Nah, sekarang ada X-nya. Linear satu variabel. Oke. Lihat di sini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Oke, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Ini tadi ya definisi tadi. Nah, katanya tadi suruh kita harus menentukan pembuat 0 terlebih dahulu. Oke, lihat. Pembuat 0 dari X tambah 2. X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini pembuat 0-nya ya. Kita akan tahu kapan si X itu akan bernilai. Kapan X itu bernilai X? Kapan X itu bernilai 0? Oke, kapan X itu bernilai 0? Pada X berapa dia akan bernilai 0? Tentunya X akan bernilai 0 pada saat X bernilai X sama dengan negatif 2. Oke, lihat nilai di dalam mutlak positif atau sama dengan 0 ketika X sama dengan negatif 2. Oke ya, X sama dengan negatif 2 dia akan bernilai 0 atau positif. Oke, berdasarkan definisi nilai mutlak, ini definisinya ya. Oke, maka mutlak X tambah 2. Oke, X lebih dari atau sama dengan negatif 2, dia nilainya tetap. Nah, di sini dia positif. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 2, nah kan dia 0 hasilnya kan. Kalau X sama dengan negatif 2, dia nilainya positif. Nah, gitu. Lebih dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya ke kanan ya. Nah, dia akan nilainya positif dan dia akan bernilai negatif kalau dia X-nya kurang dari negatif 2. Negatif 2 tidak termasuk karena tidak ada sama dengannya. Oke, jadi dimulai dari negatif 1, maka dia hasilnya akan negatif. Oke, gitu ya. Nah, jadi untuk penyelesaian mutlak X tambah 2 untuk bilangan real, nah, seperti ini penyelesaian dengan menggunakan definisi. Oke, kalau ada soal dengan menggunakan definisi, oke, kalian gunakan ini. Jangan lupa buat tentukan pembuat 0-nya terlebih dahulu ya untuk menentukan yang sebelah kanannya ini. Nah, oke, gitu ya. Oke, kalau belum paham bisa lihat kembali videonya. Oke, lihat sekarang ada contoh lagi. Pada musim penghujan beberapa waktu yang lalu telah terjadi kenaikan debit air di Sungai Citarum. Ambang batas normal debit air di sungai tersebut berkisar 400 meter per detik. Sebagai acuan untuk menentukan status kewaspadaan banjir di sungai itu, tentukan fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam liter per detik. Nah, ini persen. X adalah debit air sungai. Oke, kita nggak tahu ya
debit air sungainya itu berapa. Setelah kan katanya telah terjadi kenaikan debit air. Oke, nggak tahu nih, di sini nggak dikasih tahu kenaikannya berapa gitu, makanya dia dialamatkan dengan nilai X. Nah, sedangkan ambang batasnya normalnya 400 meter per detik. Udah jelas ambang batasnya itu normalnya 400 meter per detik tuh, kalau dia normal, nggak lebih dan nggak kurang gitu ya. Nah, maka fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam meter per detik adalah, nah, fungsinya karena tadi X-nya adalah kenaikan atau keturunan, dan kita nggak tahu nilainya berapa, nah ini pakai X. Jadi mutlak, karena kenapa pakai mutlak Bu Omi? Iya, karena kenaikan dia positif nanti hasilnya kan, kalau nilainya X lebih besar dari ambang batas normalnya yang 400. Tapi kalau dia turun, ya kan? Nah, dia kan nilainya pasti negatif. Tapi karena dimutlakin ya harus positif, karena nggak ada dong turun negatif gitu kan, nggak pasti turun. Nah, misalnya X-nya 200, nah 200 dikurang 600. Nah, turunnya kan 200, berarti kan dikurangin 400, hasilnya negatif 200 kan. Kayak dimutlaknya tetap negatif, tetap positif 200 gitu. Gitu ya, Nak. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kalian selanjutnya menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Oke, untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat tabel 3 baris untuk X, untuk Y, dan untuk pasangan X, Y. Yang kedua, tentukan pembuat 0 dari fungsi tersebut. Oke, pembuat 0-nya berarti fungsi sama dengan 0 ya. Terus tentukan X-nya. Yang ketiga, isi nilai X yang bersesuaian. Oke, isikan nilai X pada soal fungsinya. Yang keempat, hitung dan isi nilai Y. Pasangkan X dan Y sesuai dengan koordinat titik. Langsung plot titik koordinat sersisnya, kemudian tarik garis. Oke, nih yuk contoh nomor 1. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak X. Oke, Y sama dengan mutlak X ya. Untuk X-nya lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 3. Oke, berarti negatif 3-nya kita tulis, angka 3 juga kita tulis. Nah, kita ganti untuk di dalam mutlaknya ya. Nah, ini penyelesaiannya. Pembuat 0 X-nya sama dengan 0. Oke, kan X akan bernilai 0 pada saat 0 ya. Oke. Nah, nih tadi X-nya katanya intervalnya lebih dari negatif 3 sama dengan lebih dari negatif sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, ini X-nya nih. Ya kan? Lebih dari negatif 3 sama dengan 3. 3. Oke, berarti ini 3-nya masuk. 3-nya masuk. Dan di antaranya kita masukkan yang 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, karena X-nya sudah kita ketahui, kita masukin ke dalam nilai mutlaknya ke fungsinya. Negatif 3, mutlak negatif 3, X kita ganti negatif 3, mutlak negatif 3 hasilnya 3. Negatif mutlak negatif 2 hasilnya 2. Mutlak negatif 1 hasilnya 1. Mutlak 0 hasilnya 0. Mutlak 1 hasilnya 1. Mutlak 2 hasilnya 2. Mutlak 3 hasilnya 3. Nah, sudah kita masukkan, sudah gambar, udah bikin pembuat 0. Terus kita udah tentukan nilai X, sudah tentukan nilai Y-nya hasilnya dari fungsi. Terus sekarang kita pasangkan X, Y. Nah, kita pasangkan X, Y. Ingat X, Y. Jangan sampai terbalik Y, X ya. Oke, ingat X, Y. Negatif 3,3, negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Sudah dapat titik-titiknya? Yuk kita plot ke grafik Cartesius. Yuk kita masukkan. Ingat X yang mendatar, yang vertikal, garis Y. Nah, pasangkan. Yang titik pertama negatif 3,3, berarti X-nya negatif 3. Y-nya 3. Ini Y-nya di sini. Oke, di sini ya. Oke, selanjutnya negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0,
1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, jadi ini gambar grafik nilai mutlak dari X untuk interval X itu lebih dari sama dengan negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 3. Oke, itu tadi kalau interval X-nya diketahui. Nah, untuk contoh yang ini gimana Bu Omi? Kalau misalnya fungsinya terus nggak diketahui intervalnya, ya X anggota bilangan real. Oke, cara penyelesaiannya. Nah, ini ada soalnya ya. Yes. Soalnya fungsinya Y sama dengan mutlak 2X dikurang 3. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ya. Gambarlah grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan mutlak 2X dikurang 3 untuk X anggota bilangan real. Nah, kalian bisa lihat bisa gunakan definisi nilai mutlak. Oke. Yang pertama, tetap bikin pembuat nolnya terlebih dahulu. Oke, 2X dikurang 3 sama dengan 0. 2X, X min negatif 3 pindahin ruas atau sama-sama ditambah 3 untuk menghilangkan negatif 3-nya ya. Oke, 2X sama dengan 3. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya berarti yang sebelah kanan jadi pembilang dan yang sebagai pembagi jadi penyebut. X sama dengan 3/2 atau 1,5. Nah, kalau didefinisikan karena udah dapat pembuat nolnya, berarti untuk X positif. Nah, X positif dimulai dari berapa? Dimulai dari 3/2. Terus ke kanan atau lebih besar atau sama dengan dari 3/2 atau lebih besar dari 1,5. Sama. Jadi dia positif dimulai dari 1,5. Terus selanjutnya lebih besar dari 1,5. Oke, untuk yang bernilai negatif dia kurang dari 1,5. Kalau yang kurang dari 1,5, X-nya harus kita kalikan dengan negatif, ya kan? Yuk kita masukin ke tabelnya lagi. Nah, tadi di sini ya positifnya dimulai dari 1,5, bukan di angka 1, bukan di angka 0. Jadi kalau di garis bilangan itu kan 0, 1, 2. Di antara 1 ada 2 ada 1,5. Jadi di sini 3/2-nya. Nah, dia kan tadi bernilai 0 di 1,5 di sini ya. Jadi kalau kalian masukkan nilai 3/2 di persamaan mutlak 2X dikurang 3, itu pasti hasilnya 0. Oke. Selanjutnya ada 2, ada 3, ada 4. Karena kan katanya lebih besar dari 3/2. Nah, kalian bisa masukkan nilainya. Yang enak-enak aja angkanya supaya ngitungnya enak. Oke, terus kita hitung di fungsinya nih. Kita masukkan X-nya sama dengan 2. 2 kali 2, 4 dikurang 3, 1. Mutlak 1 hasilnya 1. Yang 3 kali 2 kali 3 dikurang 3, 6 dikurang 3 hasilnya 3. Mutlak 3 hasilnya tetap 3. 4, 2 dikali 4, 8 dikurang 3, 5. Positif ya. Mutlak 5 hasilnya 5 dan seterusnya. Nah, kalau yang negatif Bu Omi, ya coba yuk kita masukin. Ganti X-nya 1. 2 kali 1, 2 dikurang 3 hasilnya 2 dikurang 3 negatif 1. Mutlak negatif 1 hasilnya 1, ya kan? Karena mutlak negatif dimutlakan hasilnya positif, gitu ya. 0 kita masukkan 2 kali 0, 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Mutlak negatif 3 hasilnya 3. Negatif 1, negatif 1. Nah, 2 dikali negatif 1 negatif 2. Negatif 2 dikurang 3 negatif 5. Mutlak negatif 5 hasilnya 5 dan seterusnya. Lalu kita pasangkan pasangan X, Y nya. Ingat X, Y negatif 1,5, 0, 0,3, 1,1, 3/2,0, 2,1, 3,3, 4,5. Lalu kita buat grafiknya. Nah, ini dia. Awas jangan sampai salah buat grafiknya ya. Oke. Nah, sudah kita pasangkan X, Y nya untuk negatif 1,5, 0 dengan tadi. Nah, X-nya 0 di 3, X-nya 1 di 1, dan X-nya di 1,5 dia bernilai 0, ya kan? Dan seterusnya. Nih,
Ini adalah grafik fungsi nilai mutlak dari mutlak 2x dikurang 3 untuk x anggota bilangan real. Jadi karena anggota bilangan real, karena lebih dari kan akan diteruskan sampai tak terhingga. Oke, kita cukupkan sampai sini aja. Nah, kalau yang sebelah kiri juga akan dia bernilai negatif. Nah, terus panjang kayak gitu. Jadi dicukupkan sampai sini aja. Sebenarnya di sini ada tanda panahnya ya, Nak ya. Cuma sampai sini doang. Oke. Nah, segitu dulu materi kita. Ya, kalian sudah mengerti konsep nilai mutlak dan bisa mendefinisikan apa definisinya nilai mutlak. Terus kalian bisa gambar grafiknya. Nah, jangan lupa kalau masih belum paham bisa tanyakan di grup WhatsApp, dan juga bisa kalian ulang-ulang lagi videonya. Ups, ada latihan soalnya nih. Oke nih, latihan soal untuk kelas 10 IPS 1. Jadi berbeda ya soalnya dengan kelas yang lain. Awas jangan sampai salah, perhatikan videonya. Oke. Nah, ini soal untuk 10 IPS 2. Yang ini untuk soal 10 IPS 3. Yang ini soal untuk 10 IPS 4. Yang ini untuk soal 10 IPS 5. Yes. Sekian. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Omi. Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WhatsApp ya, Nak. Nah, jika masih belum mengerti juga bisa diulang-ulang lagi nonton videonya. Jangan sungkan untuk bertanya melalui grup WA. Oke, segitu dulu, dan jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Ibu Omi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.